Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat yang tak terhingga, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tengah-tengah pandemi corona ini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Pesantren Miftahul Ulum Burangkeng. Adapun materi di pertemuan yang kedua ini adalah menyimpulkan isi berita. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk lebih baiknya kita bacakan basmalah terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran di dalam materi menyimpulkan isi berita ini ada 4 bagian. Yang pertama, mengetahui bagaimana menyimpulkan berita. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bagaimana cara menyimpulkan berita yang sesuai dengan unsur 5W+1H. Dan yang ketiga, memahami langkah-langkah menyimpulkan berita. Lalu kemudian mengetahui contoh-contoh berita. Jadi, untuk tujuan pembelajaran bahasa Indonesia menyimpulkan isi berita itu ada 4. Baik anak-anak, marilah kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu adalah menyimpulkan isi berita. Adapun menyimpulkan berita artinya merangkum semua pokok-pokok isi berita dalam sebuah kesimpulan yang singkat namun tepat secara menyeluruh. Berita yang kita dengar dari radio ataupun televisi kita dapat gunakan untuk berlatih menyimpulkan berita. Setelah menyimak berita, kita harus menentukan pokok-pokok berita dan menyimpulkan dengan menggunakan kalimat-kalimat kita sendiri. Jadi, di dalam menyimpulkan isi berita itu kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri atau kalimat kita sendiri, tapi harus diperhatikan untuk penggunaan bahasanya itu harus selalu menggunakan bahasa baku. Seperti itu ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan yang berikutnya adalah cara menyimpulkan berita. Adapun cara menyimpulkan isi berita itu ada 3 bagian. Yang pertama, menyimak berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita pada saat mendengarkan berita. Yang ketiga, membuat kesimpulan berita, dan kesimpulan dibuat dengan merangkaikan pokok berita yang telah dicatat menjadi beberapa kalimat. Selain cara di atas, amati juga unsur-unsur 5W+1H dalam berita tersebut. Dengan menjawab 5W+1H, kita bisa menemukan semua informasi penting secara lengkap di dalam sebuah berita. Kenapa harus merujuk kepada unsur 5W+1H? Karena unsur 5W+1H itu menjadi komponen kekuatan di dalam berita. Jadi kita dapat dengan mudah mengetahui isi dalam sebuah berita sehingga kita mudah dalam menyimpulkan sebuah berita. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui cara menyimpulkan berita, pembahasan yang selanjutnya adalah langkah menyimpulkan berita. Adapun langkah-langkah menyimpulkan teks berita, yang pertama, menyimak atau membaca teks berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok isi berita yang kalian dapatkan seperti tema dan peristiwa yang diberitakan, orang yang diberitakan, tempat kejadian, waktu kejadian, proses kejadian, dan peristiwa yang sedang diberitakan. Yang ketiga, membuat kesimpulan berita dengan cara menyusun pokok-pokok teks berita, kemudian disusun dalam bentuk kalimat berita.
Dan yang keempat, menyimpulkan isi berita dapat ditulis dalam bentuk kalimat berita. Nah ya anak-anak, jadi antara cara menyimpulkan berita dan langkah menyimpulkan berita itu hampir sama. Yang membedakannya untuk yang cara itu terbagi kepada 3 bagian. Yang untuk langkah itu terbagi kepada 4 bagian. Jadi dari bagian-bagian tersebut kalian haruslah mengetahui di dalam menyimpulkan sebuah teks berita. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui cara menyimpulkan berita dan mengetahui langkah menyimpulkan berita, pembahasan berikutnya adalah kita mengetahui contoh-contoh berita. Contoh berita yang akan kita bahas bersama-sama adalah ada contoh berita surat kabar dan contoh berita televisi. Yang pertama kita simak dulu contoh berita surat kabar. Di bawah ini ada contoh berita surat kabar yang berjudul Kurban Idul Adha 2015 di Masjid Darussalam Desa Lebakwangi. Kamis 24 September 2015, Masjid Darussalam Desa Lebakwangi pada tahun ini menyembelih 5 kambing kurban dari jamaah warga sekitar masjid. Pukul 7.30 setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, langsung dilaksanakan acara penyembelihan hewan kurban. Kelima kambing tersebut adalah hewan kurban dari Bapak Nur Ali, Ibu Supriyatun, Bapak Saiful Mukmin, Ibu Siti, Bapak Marmo, dan 1 kambing lagi dari arisan kurban Jamiah Yasin. Acara pemotongan hewan kurban tersebut dilakukan secara gotong royong. Pengurus masjid dan warga di lingkungan RW 02 Desa Lebakwangi. Gotong royong tersebut diikuti oleh 25 warga yang terdiri dari pengurus masjid, ketua RT 01 sampai RT 05, RW 02, dan para pemuda. Setelah pemotongan dilanjut dengan pembagian daging ke rumah warga yang berlangsung dari pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hasil total daging beserta tulang yang diperoleh yaitu 102 kg dan akan dibagi ke 300 warga di RW 02. Menurut Bapak Suheri, selaku ketua pengurus Masjid Darussalam, daging itu akan dikemas dengan plastik tanpa dikilo lagi per plastiknya. Yang penting semua warga kebagian, walaupun jatah daging yang ada di plastik tidak bisa sama persis beratnya, kalau harus ditimbang satu persatu akan memakan waktu, ujar Bapak Suheri. Acara tersebut berlangsung cukup lancar karena kekompakan warga dalam kegiatan tersebut. Sebagai penutup acara, para warga yang ikut bergotong royong dihidangi makan siang berupa sate kambing yang diambil dari jatah daging untuk panitia. Nah, demikian untuk contoh berita surat kabar. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan bersama-sama contoh berita yang ditampilkan di televisi yang acap kali sering kita saksikan bersama-sama di televisi. Selamat menyaksikan. Selamat siang pemirsa, usaha pemerintah untuk menertibkan lalu lintas di Kota Salatiga sudah semakin tampak. Terbukti dengan banyaknya penambahan traffic light di beberapa titik rawan di jalan-jalan sekitar Kota Salatiga. Tidak hanya di pusat kota, tapi jalan-jalan di pinggiran Kota Salatiga juga sudah banyak dipasang traffic light. Namun seberapa efektifkah pemasangan traffic light terhadap penertiban lalu lintas di Kota Salatiga? Saat ini saya sudah berada di salah satu perempatan di Kota Salatiga, yaitu di Simpang 4 Grogol. Namun dapat kita lihat masih banyak pengendara yang melanggar traffic light tersebut.
Memang arus lalu lintas di Simpang Grogol ini relatif sepi dan hanya dipadati oleh sedikit kendaraan bermotor saat jam-jam sekolah. Namun demikian, seharusnya para pengendara tetap mengindahkan rambu-rambu dan traffic light yang dipasang di Simpang 4 Grogol ini. Selain pelanggaran lalu lintas yang terjadi di tempat ini, kita juga bisa melihat bahwa kondisi jalan di Simpang 4 Grogol ini relatif cukup sempit. Hal itu terlihat jelas ketika kendaraan dari arah Sidomulyo berbelok ke arah Warak. Mereka sangat kesulitan untuk berbelok dikarenakan sempitnya jalan. Nah, sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah Salatiga untuk mengatasi hal ini. Namun tidak semua kondisi jalan di Salatiga seperti ini. Di jalur lingkar selatan, pemasangan traffic light dan kondisi jalan sudah jauh lebih efektif dan representatif dibandingkan kondisi jalan di Temberada saat ini. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kondisi jalur lingkar selatan, sudah ada rekan saya Hasanah yang berada di sana. Untuk lebih jelasnya, silahkan rekan saya Hasanah. Terima kasih rekan saya Nurul. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu perempatan jalur lingkar selatan, yaitu tepatnya di perempatan Sali Putih atau sering disebut dengan Simpang 4 Kumpulrejo. Di perempatan ini sudah terpasang traffic light yang berfungsi dengan baik. Namun dapat kita lihat kondisi jalan yang sangat menurun, khususnya jalur dari arah Kopeng menuju Salatiga. Turunan tersebut tergolong sangat curam sehingga sering mengakibatkan kecelakaan di Simpang 4 Sali Putih ini. Akibat sulitnya mengendalikan laju kendaraan di perempatan ini, khususnya bagi kendaraan bermuatan berat. Kondisi jalan yang menurun juga terjadi di jalur Tingkir menuju ke arah Semarang, meskipun tidak securam jalur Kopeng menuju ke arah Salatiga. Sejak digunakannya jalur lingkar selatan ini, hingga saat ini sudah tercatat beberapa kali kecelakaan terjadi di tempat ini yang hampir semuanya disebabkan oleh kondisi jalan. Selain itu, di Simpang 4 Sali Putih ini juga banyak digunakan oleh anak jalanan yang menggunakan tempat ini sebagai tempat mangkal mereka. Tidak hanya itu, bahkan mereka pun memiliki tempat tinggal di sekitar Simpang 4 Sali Putih ini, di sebuah kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya lagi. Meskipun sebenarnya pihak pemerintah Kota Salatiga sudah melakukan operasi penertiban setiap hari, namun rupanya hal tersebut tidak mengurangi jumlah anak jalanan yang beroperasi di tempat ini. Kondisi jalan yang cukup berbahaya ditambah dengan maraknya anak jalanan di sepanjang jalan Kota Salatiga tentu saja harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Salatiga agar segera dapat ditindaklanjuti sehingga ketertiban dan keamanan berlalu lintas serta kenyamanan para pengguna jalan di Kota Salatiga dapat lebih terjamin. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Hasanah dari Simpang 4 Kumpulrejo melaporkan. Alhamdulillah, untuk materi pertemuan kedua ini mengenai menyimpulkan isi berita sudah selesai kita ikuti bersama-sama. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya di dalam penyampaian materi yang kedua ini mengenai menyimpulkan isi berita. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita tutup, Bapak berpesan rajin-rajinlah belajar dan jangan lupa klik link di bawah untuk mengisi tugas-tugas yang Bapak berikan di pertemuan kedua ini. Tolong diisi dan dikerjakan secara baik dan teliti. Baiklah anak-anak, mari kita tutup dan kita akhiri bersama dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan membacakan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.